Bab 1511. Serangan diam-diam terhadap Wudi Jin. King Feng memberi isyarat agar Ruyan Liu tidak khawatir. Dia adalah kaisar roh tingkat ke-6, jadi meskipun dia tidak dapat mengalahkan petarung alam roh tertinggi, dia masih dapat menyerang mereka secara diam-diam. Ketika tiba di lapangan terbuka, King Feng melihat Wudi Jin dan Miao Yijiang masih bertarung sengit. Seluruh bangunan hancur dan puing-puing berserakan di mana-mana. Untungnya, para pasien dan staf medis sudah lama dievakuasi. Jika mereka terlalu dekat dengan pertempuran, mereka pasti sudah terbunuh. Bukan hanya itu saja, pepohonan, jalan, jalur, dan bebatuan di sekitarnya semuanya hancur dan lenyap di udara. Mereka berdua terlalu kuat. Mereka menghancurkan segalanya di sekitar mereka. Ya, mereka seperti orang-orang di legenda. Mereka bisa membuat lubang besar di tanah hanya dengan telapak tangan. Awalnya saya pikir mereka sedang syuting serial TV. Saya tidak percaya semuanya nyata dan orang-orang hebat seperti itu benar-benar ada. Orang-orang di sekitar berdiskusi dengan penuh semangat, dengan ekspresi terkejut di mata mereka. Mereka telah bersembunyi di kejauhan dan hanya bisa menyaksikan pertempuran dari jauh. Meski begitu, kekuatan yang dahsyat menyebabkan tubuh mereka bergoyang dari sisi ke sisi. Beberapa orang terhempas ke tanah akibat angin kencang. Wajah mereka memar dan lutut serta siku mereka terluka akibat jatuh. King Feng melambaikan tangan ke belakang dan memberi isyarat kepada anak anjing hitam untuk mengenakan perisai pelindung guna melindungi Ruyan Liu dan yang lainnya. Anak anjing hitam menerima pesan dari King Feng dan menggunakan cakarnya untuk membentuk perisai pelindung hitam raksasa di udara. Semua kekuatan yang kuat terblokir oleh perisai tersebut. Ruyan Liu, Jiao Liu, dan Little Apple adalah orang-orang terlemah. Mereka hanya akan aman jika dilindungi oleh perisai pelindung. Hati King Feng terasa lega ketika melihat Ruyan Liu tidak terluka oleh angin kencang. Ia berbalik dan menatap pertempuran dengan serius. Harus diakui, Wudi Jin sangat kuat. Sebagai petarung spirit Supreme Realm, ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Tubuh Wudi Jin bagaikan harta karun. Setiap pukulannya berwarna emas dan langsung menghancurkan dinding dimensi. Tanah bergetar hebat seolah-olah terjadi gempa bumi level 10. Melihat pemandangan ini, King Feng terkejut. Ia tahu bahwa ia bukanlah lawan Wudi Jin. Bahkan satu pukulan pun akan melenyapkannya. Perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Sekalipun King Feng menggunakan tubuh api penyucian fana, ia tetap tidak akan sebanding dengannya. Tubuh abadi yang telah ditempa Wudi Jin bahkan lebih kuat dari miliknya. King Feng mengalihkan pandangannya ke Miao Yijiang dan menyadari bahwa dia menggunakan teknik tingkat tertinggi dari planet Yue. Setiap kali telapak tangan bulan melambai, sebuah bulan esensi vital yang besar akan terbentuk. Bulan tersebut bertabrakan dengan Wudi Jin dengan suara dentuman keras, menyebabkan getaran di langit dan bumi. Sebuah retakan muncul di tanah. Retakan itu panjangnya 1000 kaki dan menembus langit dan bumi. Inilah kekuatan seorang petarung tingkat tertinggi. Sungguh dahsyat, pikir King Feng dalam hati. Dia hanya bersembunyi di sudut dan tidak menyerang mereka. King Feng tahu bahwa bahkan jika dia menyerang Wudi Jin secara diam-diam sekarang, dia tidak akan bisa membunuhnya. Idenya sederhana saja. Ia akan terjun ke medan perang ketika keduanya terluka parah. Semoga saja Wudi Jin terluka parah sehingga ia bisa membunuhnya dalam satu serangan. Tinju tertinggi roh cahaya bintang, Wudi Jin meraung saat dia menggunakan esensi vital emas di tubuhnya untuk membentuk tinju raksasa. Tinju itu jauh lebih besar daripada tinju-tinju sebelumnya, seukuran kota dan menutupi seluruh langit. Tinju itu memancarkan cahaya keemasan yang terang saat menghantam Miao Yijiang. Ekspresi Miao Yijiang menjadi gelap. Ia secara alami dapat merasakan kekuatan tinju itu. Ia tahu bahwa itu adalah serangan spirit Supreme Realm yang dahsyat. Telapak tangan tertinggi roh bulan, kata Miao Yijiang sambil menggunakan teknik telapak tangan tingkat tertingginya. Itu adalah teknik bulan yang kuat yang dapat membentuk bulan putih keperakan di telapak tangan. Bulan berwarna putih keperakan menerangi seluruh langit dan bumi saat menghantam Wudi Jin. Ledakan-ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan dengan suara ledakan keras yang dahsyat. Area di sekitarnya diselimuti cahaya putih dan kemasan. Tak seorang pun di luar bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Bahkan dengan kekuatan yang dimilikinya, ia hanya bisa melihat tabrakan antara keduanya di udara. Akhirnya, tubuh Miao Yijiang dan Wudi Jin terlempar mundur sambil memuntahkan darah. Mereka telah menggunakan seluruh esensi vital mereka dalam serangan mereka untuk melukai satu sama lain. Tubuh Miao Yijiang dan Wudi Jin terjatuh dengan keras ke tanah. Meskipun Miao Yijiang telah menggunakan telapak bulan dan melukai dada Wudi Jin juga telah melukai dada Miao Yijiang. Keduanya menderita luka serius. Persis seperti yang kuharapkan. Membunuhmu saat kau sakit, kata King Feng sambil tersenyum dingin dengan niat membunuh.
King Feng memanfaatkan kesempatan itu. Ia tahu Wu Dijin telah menderita luka serius, jadi ia menyembunyikan keberadaannya dan perlahan-lahan berjalan ke belakang Wu Dijin. Tinju ke-6, menghancurkan kekosongan, teriak King Feng sambil menggunakan pukulan ke-6 dari tinju neraka pencekik. Tinju emas tiba-tiba muncul dan diam-diam menyerang Wu Dijin. Meskipun Wu Dijin terluka parah, ia masih bisa merasakan bahaya. Ia langsung menangkis bahaya yang datang dari belakang. Ia menggeser tubuhnya ke samping dengan susah payah. Akhirnya, jantungnya berhasil menghindari pukulan neraka yang mencekik, tetapi siku kanannya tak mampu menghindar tepat waktu. Siku Wu Dijin langsung patah oleh tinju King Feng. King Feng, dasar bajingan licik. Bagaimana mungkin kau menyerangku dari belakang? Aku akan membunuhmu, kata Wu Dijin dengan marah. Saat ini, Wu Dijin sangat marah kepada King Feng. Ia tidak pernah menyangka seseorang akan melakukan hal semurah itu. Terlebih lagi, ia tidak bisa merasakan kehadiran King Feng. Ini berarti bahwa King Feng telah berlatih teknik tingkat tinggi yang memungkinkannya menyembunyikan gerakannya. Teknik itu setidaknya haruslah teknik tingkat suci, kalau tidak, ia pasti akan mendeteksinya. Wu Dijin, hari ini adalah tanggal kematianmu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi dari sini hidup-hidup, kata King Feng dingin. Tentu saja, King Feng tidak akan membiarkan Wu Dijin pergi begitu saja. Ia bertekad untuk membunuhnya hari ini. Bab 1512. Lengan patah. King Feng, kau benar-benar sangat menghargai dirimu sendiri. Bahkan jika Miao Yijiang dan aku terluka parah, kau tidak akan bisa membunuhku, kata Wu Dijin dengan angkuh. Wu Dijin memiliki harga diri karena dia adalah seorang Spirit Supreme Realm Master. King Feng hanyalah seorang kaisar roh tingkat 6 dan tidak akan pernah bisa membunuhnya. Kesenjangan antara kedua alam itu sangat besar dan sulit untuk diimbangi. Wu Dijin, kalau kamu masih di masa kejayaan, aku mungkin tidak akan bisa membunuhmu. Tapi sekarang kamu terluka parah. Aku bisa membunuhmu dengan mudah, kata King Feng dengan nada mengejek. Meskipun Wu Dijin sangat kuat di mata King Feng, namun sekarang ia tidak takut padanya. Wu Dijin terluka parah, ia bagaikan harimau tanpa gigi. Mudah bagi King Feng, sang Raja Serigala, untuk membunuhnya. Raungan keempat, singa petir dan petir, teriak King Feng saat seekor singa sonik muncul di udara. Singa sonik itu diselimuti oleh petir hitam, yang bergerak keras dan menyebabkan langit dan bumi bergetar. Ekspresi Wu Dijin berubah. Ia tidak menyangka serangan roh dari King Feng begitu kuat. Tubuh fisik Wu Dijin sangat kuat dan tidak bisa ditembus, tetapi energi rohnya cukup lemah. Wu Dijin sudah terluka dalam pertarungan melawan Miao Yijiang. Ia panik ketika melihat serangan singa sonik milik King Feng. Namun, Wu Dijin bagaimanapun juga adalah seorang petarung Spirit Supreme Realm. Setelah panik sejenak, ia menenangkan diri dan meraung, badai emas. Badai sonik emas mulai terbentuk di kedalaman pikiran Wu Dijin. Badai emas itu bagaikan badai pasir, memicu gelombang pasir setinggi puluhan meter yang menerjang ke arah King Feng. Dua serangan sonik roh yang kuat bertabrakan di udara dengan suara ledakan keras. Tentu saja ledakan keras itu hanya didengar oleh King Feng dan Wu Dijin, sedangkan yang lain tidak dapat mendeteksinya. Kekuatan King Feng meningkat lagi. Di kejauhan, mata Ruyan Liu dipenuhi rasa bangga dan gembira saat melihat kekuatan King Feng. Kilatan keheranan muncul di mata King Feng. Ia tak menyangka Wu Dijin bisa mengetahui serangan roh dan bahkan mampu menangkis serangan singa soniknya. King Feng tidak ingin menunda lebih lama lagi. Ia tahu bahwa ia harus segera membunuh Wu Dijin. Ia tidak boleh memberinya waktu untuk pulih. Akan lebih sulit baginya untuk membunuh Wu Dijin jika ia sudah pulih dari luka-lukanya. Karena serangan roh tidak berguna melawan Wu Dijin, King Feng memutuskan untuk menggunakan serangan terkuatnya. Api emas. Dalam keadaan normal, King Feng jarang menggunakan serangan ini. Namun, di saat-saat genting ini, ia harus mengeluarkannya. King Feng tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan mulai memanfaatkan api emas di dalam tubuhnya. Api menari-nari di antara jari telunjuk dan jari tengah King Feng bagaikan peri. Tiba-tiba, King Feng melambaikan tangannya ke depan dan menyemburkan api yang bersuhu 8000 derajat Celcius ke arah Wu Dijin, membakar apapun yang menghalangi jalannya. Ekspresi Wu Dijin berubah. Ia bisa merasakan panasnya api yang mengerikan, sesuatu yang tak bisa ia tahan. Wu Dijin mencoba menangkis, tetapi ia terluka parah, sehingga mustahil baginya untuk menahan serangan itu. Ia hanya bisa menyaksikan kobaran api yang berkobar menghantam lengannya yang patah. Lengannya yang patah langsung terbakar dan tak bersisa. Setelah membakar habis lengan Wu Dijin, api kemasan terus membakar ke seluruh tubuhnya. Ekspresi Wu Dijin berubah. Ia tak menyangka Golden Flames begitu mengalah. Di saat genting ini, Wu Dijin membuat keputusan yang mengejutkan.
Ia tiba-tiba mengambil belati dari tubuhnya dan memotong lengan kirinya. Kaca. Api keemasan itu akhirnya menghilang dan berhenti membakar tubuhnya. Namun, Wu Dijin telah kehilangan lengannya. Wajahnya pucat pasi, dan ia terluka parah. Ia terbatuk, dan darahnya membasahi seluruh tanah. Kakak ipar terlalu kuat. Dia memotong lengan Wu Dijin, seru Jiao Jiao Liu dengan gembira saat melihat pemandangan itu. Ruyan Liu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, tentu saja, King Feng selalu menjadi yang terkuat. Anak anjing hitam dan ular pemakan langit bertukar pandang dengan serius. Mereka tidak menyangka api emas milik King Feng begitu kuat hingga mampu melukai Wu Dijin. King Feng, dasar orang jahat. Bagaimana kau bisa mendapatkan api sein emas? Tanya Wu Dijin. Sang santo emas tersohor pada zaman kuno, dan api emasnya merupakan ancaman kuat bahkan di seluruh alam semesta. Sebagai petarung puncak dari planet tingkat tinggi, Wu Dijin tentu pernah mendengar tentang Golden Sein dan Golden Flame miliknya. Ketika King Feng menggunakan api emas, Wu Dijin langsung mengenali serangan itu sebagai salah satu dari 100 api teratas di alam semesta. Jika tidak, ia tidak akan memilih untuk memotong lengannya. Karena kau tahu tentang api emas, nikmatilah, kata King Feng sambil tersenyum dingin saat ia memanfaatkan serangan di dalam tubuhnya dan melepaskan api sekali lagi melalui jari-jarinya. Api emas memercik ke angkasa dan langsung mencapai Wu Dijin. Ekspresi Wu Dijin berubah drastis tetapi sudah terlambat baginya untuk melakukan apapun. Dalam sekejap, api emas telah mencapai kakinya dan membakarnya menjadi abu. Lalu, dengan cepat, api emas itu menempel di kakinya. Ekspresi Wu Dijin berubah dan dia segera memilih untuk memotong kaki kanannya juga. Kaca. Kaki kanan Wu Dijin juga hilang. Pada saat ini, lengan dan kaki Wu Dijin dipotong olehnya untuk menghentikan api menyebar. Jika api emas menyebar dari tubuhnya ke jantungnya, dia pasti benar-benar mati. Bab 1513. Belati emas. Bagaimana mungkin? Api emas adalah api Sein Grade. Di level Spirit Emperor Realmmu, kau seharusnya hanya bisa menggunakannya sekali saja. Bagaimana kau bisa menggunakannya 2 kali? Wu Dijin bertanya pada Li King Feng, wajahnya mulai tampak cemas. Konon, hanya santo legendaris yang bisa menggunakan api tingkat santo dengan bebas. Bahkan mereka yang telah mencapai alam kaisar roh pun hanya bisa menggunakannya sekali, rakyat jelata lainnya tidak bisa mengaksesnya. Li King Feng tersenyum tipis ketika menjawab, mungkin orang lain juga begitu. Tapi aku bisa menggunakannya 2 kali karena aku sudah menguasai ilmu mantra elemen api. Setelah selesai, Lili mengubah tubuhnya menjadi kilatan petir dan langsung muncul tepat di samping Wu Dijin. Ia menghunus pedang kaisar api dan mengayunkannya tepat ke kepala Wu Dijin. Kepanikan memenuhi wajah Wu Dijin. Ia mengayunkan belati emas di tangannya dengan liar, mencoba menangkis serangan itu. Saat pedang kaisar api milik King Feng Li berbenturan dengan belati emas, terdengar suara, bang, yang memekakkan telinga, dan benturan tersebut memaksa King Feng Li mundur selangkah. Seberapa kuat? Bagaimana mungkin belati emasmu mampu menahan pedang kaisar apiku? Li King Feng kebingungan. Yang tidak ia duga adalah belati emas di tangan Wu Dijin ternyata adalah harta dharma yang sangat kuat. Dilihat dari kekuatannya, kemungkinan besar belati itu telah mencapai tingkat kehormatan. Jika tidak, serangan pedang King Feng Li seharusnya juga menjatuhkan kepala Wu Dijin. Namun, Lili tidak yakin bahwa belati emas itu lebih kuat daripada pedang kaisar api. Ia terus-menerus memukul pedang di tangannya, mengikisnya, dan bahkan menggunakan niat pedang untuk menyerang Wu Dijin. Akan tetapi, setiap serangan teknik pedang kuat milik King Feng Li berhasil ditepis oleh belati emas tersebut. Belati emas itu tidak besar, tetapi ada bintang emas terukir di atasnya. Itu adalah tanda planet tingkat atas. Venus. Karena berisi kitab suci segel Dao Surgawi Venus, tanda itu tidak bisa dihancurkan. Untuk saat ini, pedang kaisar api di tangan King Feng Li nampaknya tidak mampu menimbulkan efek apapun pada Wu Dijin. Kini setelah itu, King Feng Li tidak ragu lagi dan segera menyimpan pedang kaisar api. King Feng Li, betapapun parahnya lukaku, dengan belati emas ini, harta karun spiritual tingkat tertinggi, tak ada yang bisa kau lakukan padaku. Wu Dijin tertawa terbahak-bahak sambil menatap King Feng Li dengan tatapan penuh penghinaan. Wu Dijin, kau sekarang kehilangan lengan dan kaki, dan dengan lubang besar yang ditinggalkan di dadamu akibat serangan Miao Yijiang, tubuhmu jelas hancur. Dengan terus-menerus kehilangan darah dan saripati vital, aku ingin tahu berapa lama kau bisa bertahan dalam kondisi seperti itu. Li King Feng tertawa dingin, matanya dipenuhi dengan kekejaman. Rencana Li King Feng sederhana saja. Ia hanya perlu menyerang Wu Dijin tanpa henti. Dengan begitu, Wu Dijin tidak akan punya waktu untuk memulihkan kekuatannya atau menyembuhkan luka-lukanya.
Selama Wu Dijin terus dipaksa menghadapi serangannya, luka-lukanya akan semakin parah, dan ia akan kehilangan lebih banyak darah. King Feng Li yakin bahwa Wu Dijin tidak akan butuh waktu lama untuk mati karena kehilangan terlalu banyak darah. Wu Dijin tentu saja tahu apa yang direncanakan Li Qingshan. Ia sangat marah dan mengacungkan belati di tangannya untuk menusuk Li Qingshan. Meski begitu, Li lincah dan cepat. Ia menggunakan teknik 1000 langkah naga, mengubah tubuhnya menjadi proyeksi naga dewa, melangkah dan berputar dengan cepat dan mulus, dengan mudah menghindari semua serangan belati emas. Wu Dijin sangat marah dan mulai meneriakkan ejekan-ejekan. Jika saat itu ia sedang berada di puncak kemampuannya, ia pasti bisa membantai Li Qingfeng tanpa banyak usaha. Namun, ia kini terluka parah dan kehilangan lengan serta kakinya. Akibatnya, kecepatannya sangat berkurang dan tidak dapat mengimbangi Li Qingfeng. Tentu saja, hal ini membuatnya sangat marah. King Feng Li, aku pasti akan mengulitimu dan mencungkil isi perutmu hari ini. Lihat saja. Wu Dijin memelototi King Feng Li dengan mata penuh niat membunuh. Wu Dijin menyimpan kebencian dan dendam yang besar terhadap King Feng Li, seolah-olah bukan karena api emas milik King Feng Li, dia tidak akan kehilangan kaki dan lengan serta menjadi lumpuh. Wu Dijin memutuskan untuk menggunakan kekuatan garis keturunannya, karena itulah satu-satunya cara baginya untuk meningkatkan kecepatannya. Dengan begitu, ia bisa mengejar dan menghabisi Lili. Garis keturunan singa emas. Wu Dijin berteriak keras saat dia langsung mengaktifkan garis keturunan singa emas di tubuhnya. Singa emas adalah binatang iblis yang sangat kuat dan terkenal di seluruh planet Venus. Menurut legenda, binatang iblis yang ganas ini begitu kuat hingga mampu melahap dunia. Dengan mulutnya yang terbuka, singa emas dapat dengan mudah menyedot pegunungan Alpen atau bahkan kota kecil. Itu memang garis keturunan yang sangat mengerikan, dan setidaknya telah mencapai tingkat roh tertinggi. Dalam sekejap, tubuh Wu Dijin berubah menjadi kemasan. Kilaunya bahkan lebih cemerlang daripada emas asli, memancarkan kilau yang berkilauan. Pada saat yang sama, seekor singa emas muncul di udara di atas kepala Wu Dijin. Singa emas itu megah dan perkasa. Ukurannya beberapa ribu meter, menjulang tinggi di angkasa dan memukau para penonton. Bulu dan rambut singa emas memancarkan sinar berkilau bagai matahari, menerangi seluruh langit. Mulutnya besar dan seukuran bukit kecil. Saat ia membuka mulutnya, seluruh udara, ruang, dan kehampaan di sekitarnya akan tersedot masuk. Wajah Miao Yijiang dipenuhi kekhawatiran. Ia memperingatkan Li Qingfeng dengan lantang, "Tuan, garis keturunan singa emas sangat kuat. Ia memiliki kemampuan untuk menelan dunia. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Garis keturunan singa emas ini hanyalah sampah bagiku," kata Li Qingfeng dengan percaya diri sambil melambaikan tangan ke arah Jiang Miaoyi. Bagi yang lain, garis keturunan singa emas mungkin sangat kuat, tetapi bagi King Feng Li, garis keturunan itu sebenarnya cukup lemah. Itu karena ada 3 jenis kekuatan garis keturunan dalam tubuh Li Qingfeng, semuanya berasal dari zaman kuno dan merupakan yang terkuat di dunia ini. Garis keturunan singa emas tidak dapat menandingi satu pun dari mereka. Wu Dijin sama sekali tidak menyadari kekuatan garis keturunan kuno yang dimiliki Li Qingfeng. Mendengar penghinaan Li Qingfeng terhadap garis keturunan singa emas membuatnya semakin marah dan haus darah. King Feng Li, dasar bajingan sialan, kau benar-benar sombong tanpa tahu banyak tentang dunia. Garis keturunan singa emasku berada di level Spirit Supreme, bahkan di antara planet-planet tingkat tinggi. Aku bersumpah akan melahapmu hari ini. Wu Dijin membuka mulutnya, merapal mantra garis keturunan singa Venus, dan memasuki singa emas yang berada di atas kepalanya. Proyeksi singa emas membuka mulutnya dan mulai menghisap semua yang ada di hadapannya, bangunan, batu, pohon, tanah, hingga semuanya lenyap ke dalam mulutnya. Detik berikutnya, Lili mulai merasakan tarikan gravitasi yang kuat ke tubuhnya. Jelas, proyeksi singa emas sedang mencoba menyedot tubuhnya dan melahapnya. Karena kau sedang mencari kematian, aku akan mengabulkan keinginanmu. Garis keturunan pemakan. Li Qingfeng tertawa sinis sambil mengaktifkan garis keturunan pemakan di tubuhnya. Seketika, pusaran air hitam muncul di udara di atas King Feng Li. Pusaran air hitam itu bertindak seolah-olah merupakan lubang hitam dari kedalaman angkasa luar. Pusaran itu terdiri dari gaya gravitasi yang luar biasa. Saat pusaran itu terus berputar dan berputar, seluruh dunia seakan ditelan. Bab 1514. Melahap singa emas. Setelah mengaktifkan garis darah pemakan di tubuhnya, tubuh Li Qingfeng menjadi hitam berkilau, bagaikan lubang hitam di alam semesta. Lebih penting lagi, di udara di atasnya, sebuah lubang hitam bundar raksasa terbentuk, seolah-olah akan melahap seluruh dunia. Lahaplah garis keturunan singa emas itu untukku. Dengan 2 jarinya, Li Qingshan mencubit telapak tangannya dan melafalkan kutipan mantra pelahap.
Ini adalah mantra rahasia yang tertanam dalam garis keturunannya yang telah tercerahkan dan telah dikembangkannya sejak lama. Atas perintah Li Qingfeng, garis darah pemakan hitam melesat maju dengan kecepatan luar biasa dan tiba di depan garis darah singa emas dalam sekejap. Kekuatan gravitasinya yang tak tertandingi menarik singa emas raksasa itu, mencoba menelannya sekaligus. Singa emas membuka mulutnya dan meraung dengan ganas. Namun, aumannya mengandung sedikit kepanikan, saat ia dengan panik menyesuaikan tubuhnya, mencoba melarikan diri dari pusaran air hitam. Namun, sang singa emas menyadari bahwa salah satu kakinya telah terhisap oleh pusaran air hitam, dan tidak ada cara lain baginya untuk bisa lolos sekarang. Sebagai garis keturunan tingkat roh tertinggi di Venus, garis keturunan singa emas tidak pernah bisa dianggap enteng. Berasal dari singa emas, binatang iblis tingkat suci kuno. Kekuatannya terkenal baik di bumi maupun di Venus sejak zaman kuno. Ia tak terkalahkan. Namun kini, saat berhadapan dengan Devourer Bloodline, yang memiliki kekuatan gravitasi pusaran lubang hitam terkuat sejak terbentuknya alam semesta dan kekacauan purba, Golden Lion benar-benar ketakutan. Kelahiran alam semesta harus disertai dengan kekacauan primordial, cahaya, waktu, ruang, lubang hitam, dan planet. Dari semuanya, lubang hitam memiliki kekuatan paling misterius, karena dapat melahap semua zat. Planet, meteor, manusia, tumbuhan, hewan, dan monster iblis, apapun yang mendekati lubang hitam akan tersedot dan hancur berkeping-keping. Tak ada yang bisa keluar lagi. Manusia di bumi dapat menyelam jauh ke dalam lautan, memasuki kedalaman bumi, dan bahkan dapat mengunjungi Venus, planet Yue, dan planet Demon, tetapi mereka tidak akan pernah dapat memasuki lubang hitam. Karena saat mereka memasuki lubang hitam, mereka akan hancur berkeping-keping. Bahkan, mustahil untuk mendekati lubang hitam itu, apalagi mencoba memasukinya. Pesawat ruang angkasa akan hancur dan langsung tersedot ke dalamnya jika mereka mendekati lubang hitam. Fakta bahwa Li Qingfeng mampu membangkitkan garis darah pemakan yang legendaris dan misterius membuat Wu Dijin ketakutan. Saat itulah ia akhirnya menyadari bahwa Li Qingfeng bukanlah orang biasa. Menurut legenda, hanya sosok setingkat kaisar abadi yang dapat membangkitkan garis darah pemakan. Ia bertanya-tanya apakah Li Qingfeng adalah orang yang ditakdirkan untuk menjadi kaisar abadi di masa depan. Memikirkan hal itu, wajah Wu Dijin menjadi pucat, dan hatinya dipenuhi rasa takut. Mungkin, para kultivator di bumi masih belum memahami arti dari kemampuan membangkitkan garis darah pelahap, tetapi sebagai seorang kultivator dari Venus, Wu Dijin tahu betul apa artinya. Garis darah itu jelas merupakan salah satu garis darah terkuat di seluruh alam semesta, yang memberikan pemiliknya potensi dan kemungkinan untuk mendominasi alam semesta. Saat ini, penyesalan memenuhi hati Wu Dijin. Seandainya saja dia tahu kekuatan Li Qingfeng, dia tidak akan pernah melakukan apapun untuk memancing amarahnya. Dia sekarang mengerti mengapa Li Feng diakui oleh orang suci emas dan mewarisi api emas. Orang suci emas pasti juga menyadari potensi Li Feng. Sayangnya, penyesalan tak kunjung sembuh. Perseteruan telah terjadi, dan Li Qingfeng bertekad untuk membunuh Wu Dijin. Di atas kepala Lili, pusaran air yang melahap garis darah pemakan itu luar biasa dahsyat. Pusaran itu memiliki gaya gravitasi yang mengerikan dan langsung menyedot garis darah singa emas. Garis keturunan singa emas juga memiliki kemampuan melahap, tetapi tidak dapat dibandingkan dengan garis keturunan pemakan. Atau, itu seperti membandingkan kekuatan semut dan gajah, di mana nasib semut sangat jelas. Terus terang saja, bahkan sepotong kotoran gajah dapat dengan mudah menghancurkan seekor semut hingga mati. Beberapa saat kemudian, jeritan-jeritan garis keturunan singa emas akhirnya berhenti. Kini, ia telah sepenuhnya dilahap dan diserap ke dalam kekuatan garis keturunan pemakan. Melihat garis keturunan singa emasnya telah dilahap oleh garis keturunan pemakan Lili, Wu Dijin mulai tampak ketakutan. Dengan tubuhnya yang terluka parah, ia pun memuntahkan seteguk darah. Tubuh Wu Dijin telah kehilangan kekuatan dan vitalitasnya. Ia ambruk ke tanah, wajahnya pucat pasi, ia menatap Li Qingfeng dengan ngeri. Kekuatan garis keturunan merupakan sumber kekuatan seseorang yang paling mendasar dan penting, itulah fondasinya. Seseorang yang tidak memiliki kekuatan garis keturunan seperti mereka akan dianggap setengah mati. Jadi, sekarang kekuatan Wu Dijin sudah hampir habis. Dengan gerakan kecil, Qingfeng Li telah membangkitkan garis darah pemakan untuk kembali ke tubuhnya. Garis darah pemakan telah menyerap energi yang melimpah, tetapi tidak dapat mencernanya sepenuhnya. Oleh karena itu, ia kini berbagi sebagian dengan Li Qingfeng. Garis darah pemakan memiliki kekuatan yang luar biasa. Garis itu telah merasuki meridian, kulit, darah, otot, tulang, dan pori-pori Lili, dan akhirnya, garis itu telah mencapai inti spiritual di dantiannya. Perubahan terjadi di inti spiritual dantian Lili. Beberapa saat yang lalu, tandanya masih 6,
tetapi sekarang menjadi 7, satu lebih banyak dari sebelumnya. 7 tanda, indikasi tercapainya alam kaisar roh tingkat ke-7. Lily merasa tubuhnya dipenuhi energi segar. Fakta bahwa pukulannya kini mampu menahan beban 1,4 juta pound sangat menggembirakannya. Wu Dijin, bersiaplah untuk menemui ajalmu sekarang. Li Qingshan tertawa dingin sambil sedikit menggeser tubuhnya, dan tiba di samping Wu Dijin dalam sekejap. Sambil mengayunkan tinjunya, King Feng Li mulai menghantamkannya ke Wu Dijin. Sekalipun Wu Dijin ingin bertarung, dia tidak mungkin bisa melawan sekarang. Esensi vital dan kekuatan garis keturunan di tubuhnya telah terkuras habis, sehingga kecepatan, refleks, dan kekuatannya jauh dari level Lily. Lily melayangkan pukulan dan membuat tubuh Wu Dijin terpental. Wu Dijin membuka mulutnya dan memuntahkan lebih banyak darah. Tubuhnya terbanting keras ke sebuah batu besar di tanah dan langsung hancur berkeping-keping. Sungguh mengesankan bahwa meskipun mengalami cedera yang parah, tubuh Wu Dijin tetap kokoh. Mari kita lihat berapa kali kau bisa menahan pukulanku. Li Qingfeng mulai memukul tubuh Wu Dijin tanpa henti. Tinjunya memancarkan kilau keemasan yang berkilauan. Ledakan, ledakan, ledakan. Pukulan yang tak terhitung jumlahnya menghujani tubuh Wu Dijin, meninggalkan bekas di mana-mana. Namun, Wu Dijin masih hidup. Tubuhnya luar biasa keras, bahkan organ-organnya sekeras emas. Jika ia tidak terluka parah sejak awal, mustahil bagi Li Qingfeng untuk melukainya. Wu Dijin, teknik apa yang telah kau kembangkan? Bagaimana kulitmu bisa begitu kuat? Dengan alis berkerut, Li Qingfeng tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Bab 1515. Membunuh Wu Dijin. Li Qingfeng sangat bingung. Ia mendapati pukulannya tidak mampu menembus tubuh Wu Dijin. Satu-satunya alasan mengapa lengan dan kaki Wu Dijin lumpuh adalah karena King Feng Li telah membakarnya dengan api emas. Wu Dijin menatap Li Qingfeng dengan jijik dan berseru lantang, Li Qingfeng, meskipun aku terluka parah, kau tak mungkin bisa membunuhku. Aku telah mengembangkan tubuh besi, jadi pukulanmu tak akan menembus kulitku. King Feng Li merasa jengkel dan terusik oleh kesombongan dan keangkuhan Wu Dijin. Meskipun Li Qingfeng sangat marah, ia menyadari bahwa sekuat apapun ia memukul dengan tinju neraka pencekiknya, ia tidak dapat menembus pertahanan kulit Wu Dijin. Kulit Wu Dijin berwarna emas berkilau, bersinar terang. King Feng Li tahu bahwa itu bukanlah emas asli, melainkan pertahanan cahaya emas tak tertembus yang terbentuk dari kultivasi Wu Dijin. Menurut legenda, tubuh tak terkalahkan juga merupakan teknik kultivasi tingkat suci, kekuatannya tidak kalah dari tubuh api penyucian fana milik King Feng Li. Dengan demikian, Li Qingfeng menyadari bahwa kultivasi tubuh tak terkalahkan Wu Dijin masih kurang dan belum sempurna. Paling-paling, Wu Dijin hanya menguasai teknik paling dasar, kalau tidak, ia pasti sudah jauh lebih kuat dan mengalahkan Li Qingfeng sejak lama. Murid-murid King Feng Li terus berputar saat ia mencoba memikirkan cara untuk mengalahkan Wu Dijin yang berada tepat di hadapannya. Dia tahu bahwa dia tidak dapat menggunakan kekuatan fisik murni, kecuali dia menggunakan api emas lagi. Namun, ada batas berapa kali ia bisa menggunakan api emas, dan Li tidak ingin menghabiskan semuanya. Ia harus menyimpannya untuk menghadapi bahaya yang mungkin terjadi di masa depan. Setelah beberapa saat, King Feng Li akhirnya berpikir untuk menggunakan serangan spiritual. Meskipun Wu Dijin telah mengolah tubuh tak terkalahkan dan memiliki kekuatan fisik dan pertahanan yang tak terkalahkan, energi rohnya lemah. King Feng Li memutuskan untuk menggunakan serangan spiritual terkuatnya untuk menghabisi Wu Dijin. Yang pasti, Wu Dijin tidak bisa dibunuh jika dia hanya menggunakan Lion Roar, jadi dia memutuskan untuk menyerang dengan Black and White Millstone sebagai gantinya. King Feng Li mulai memanggil batu giling hitam putih di otaknya dengan tekad. Begitu batu giling hitam putih muncul, atmosfer kekacauan yang berkabut terpancar. Seluruh tubuhnya sedikit gemetar seolah-olah dapat merasakan kekuatan energi spiritual Wu Dijin. Tanpa mempedulikan apakah batu giling hitam putih dapat memahami kata-katanya, Lily memerintahkan, bunuh Wu Dijin dan kau bisa mendapatkan semua energi spiritualnya. Batu giling hitam putih menanggapi King Feng Li dengan suara mencicit belaka. Saat melesat di udara dalam bentuk lengkungan es mengingatkan pada simbol Tai Chi, ia langsung menerjang bagian terdalam otak Wu Dijin. Wu Dijin menjadi ngeri. Jika ia takut ketika Li Qingfeng memamerkan garis darah pemakan, kini ia ketakutan melihat Li Qingfeng juga menguasai batu giling hitam putih. Tidak mungkin, tidak, itu mustahil. Bagaimana mungkin kau memiliki batu giling kekacauan yang legendaris itu? Ini yang digunakan Pangu untuk memisahkan surga dari bumi. Aku tidak percaya ini. Mata Wu Dijin dipenuhi rasa tidak percaya. Ia mulai bergumam sendiri seolah-olah ia sudah gila. Banyak orang tidak tahu apa arti batu giling hitam putih. Awalnya, Wu Dijin juga tidak tahu,
tetapi baru-baru ini ia berkesempatan mengunjungi sebuah gua kuno di planet luar angkasa tingkat tinggi dan menemukan sebuah buku kuno. Buku itu rusak dan tidak lengkap, hanya tersisa satu halaman. Di halaman terakhir yang rusak itu, hanya ada satu kalimat yang menyatakan, batu giling hitam putih telah digunakan oleh Pangu. Siapakah Pangu? Itulah sosok yang memisahkan langit dari bumi dan menciptakan dunia. Tak perlu dikatakan lagi, batu kilangan yang dulu dimiliki Pangu pastilah luar biasa kuatnya. Wu Dijin tidak pernah menyangka akan melihat harta karun spiritual legendaris dan tak terkalahkan seperti itu berada di tangan King Fengli. Wu Dijin ingin melawan, tetapi sia-sia. Energi spiritualnya tak cukup kuat untuk melawan dan telah ditelan serta dicerna oleh batu giling hitam putih. Pada akhirnya, tatapan Wu Dijin meredup, dan tubuhnya tak bernyawa. Setelah napasnya perlahan menghilang, tubuhnya terkulai kaku di tanah. Jiwanya telah sepenuhnya dilahap oleh batu giling hitam putih. Terlihat dengan mata telanjang bahwa ada seorang pria kecil yang seolah terpenjara selamanya di dalam batu giling hitam putih. Master alam roh tertinggi dari Venus, Wu Dijin, telah meninggal. Semua orang yang menyaksikan kematiannya tercengang. Mereka memuja Lili dengan mata penuh kekaguman. Mereka semua telah menyaksikan sendiri kekuatan Wu Dijin. Ia mampu menghancurkan seluruh bangunan dengan telapak tangannya. Dengan itu, dunia berguncang, dan cahaya matahari meredup. Seluruh dunia berada dalam jangkauan hantaman itu, dan retakan-retakan besar tercipta bahkan di langit. Seolah-olah seluruh dunia sedang hancur berkeping-keping. Bahkan Miao Yijiang menatap Li Qingfeng dengan kaget. Orang lain mungkin tidak tahu betapa kuatnya Wu Dijin, tetapi sebagai master alam tertinggi roh dari planet tingkat tinggi, Miao Yijiang tidak meragukannya. Dia tahu bahwa Wu Dijin pasti mampu bersaing dengannya. Namun, Wu Dijin telah dibantai secara brutal oleh Li Qingfeng. Bahkan jiwanya pun dilahap dan ia tidak memiliki kemungkinan untuk bereinkarnasi. Memikirkan hal itu, Miao Yijiang menatap King Feng Li dengan sedikit rasa takut. Di saat yang sama, ia merasa sedikit lega. Ia merasa sangat beruntung menjadi pelayan Li Qingfeng, kalau tidak, hidupnya mungkin akan berakhir seperti Wu Dijin dibunuh oleh Li Qingfeng. Selain itu, Miao Yijiang langsung mengenali teknik yang digunakan Lili. Kekuatan garis keturunan itu adalah garis keturunan pemakan, salah satu garis keturunan terkuat di seluruh alam semesta. Adapun batu giling hitam putih, ia belum bisa memastikan apa sebenarnya benda itu, tetapi ia bisa dengan jelas merasakan kekuatannya yang luar biasa. Aura keos yang dipancarkannya telah mengguncang bagian terdalam jiwanya, ia merasa seolah-olah jiwanya juga tersedot keluar olehnya. Miao Yijiang percaya bahwa King Feng Li adalah orang yang ditakdirkan untuk menjadi Kaisar Langit, salah satu penguasa terbesar sistem bintang di alam semesta. Setelah membunuh Wu Dijin, Li berjalan mendekati mayatnya dan membungkuk. Ia mengulurkan tangan kanannya dan memeriksa seluruh tubuh Wu Dijin, akhirnya menemukan sebuah buku emas. Kata-kata pada sampul buku emas itu berbunyi, tubuh yang tak terkalahkan. Lili sangat gembira menemukan teknik kultivasi tubuh suci. Meskipun ia telah mengolah tubuh api penyucian fana, itu hanya akan menambah keuntungan baginya untuk mengolah yang lain. Namun, sesaat kemudian, kegembiraan Li Qingfeng memudar. Buku itu hanya berisi 2 tingkat pertama dari teknik tersebut, dan sisanya hilang. Sekarang, King Feng mengerti mengapa tubuh tak terkalahkan Wu Dijin tidak mampu menahan api emas, dia tidak pernah mempelajari teknik tersebut pada tingkat yang lebih tinggi. Bab 1516. Tubuh tak terkalahkan. Jika Wu Dijin telah menyelesaikan kultivasi tubuh tak terkalahkan, bahkan dengan api emas, King Feng Li tidak akan mampu melukainya. Sayangnya, fakta bahwa Wu Dijin hanya menyelesaikan 2 lapisan pertama dari teknik tersebut telah menyebabkan kematiannya yang ditakdirkan. Li dengan hati-hati menyimpan teknik kultivasi tubuh tak terkalahkan. Ia memutuskan untuk berlatih teknik ini secara perlahan setelah menyelesaikan urusannya di sini. Dia merasa bahwa begitu dia menguasai teknik ini, kekuatannya akan meningkat pesat. King Feng Li menyimpan teknik kultivasi tubuh tak terkalahkan ke dalam cincin interspatialnya, lalu berjalan ke tempat Ruyan Liu dan Little Apple berada. Ruyan Liu, apakah kamu terluka? Tanya King Feng dengan lembut sambil membelai rambut Ruyan Liu. Ruyan Liu menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku baik-baik saja, tapi si apel kecil terlihat pucat. Kurasa dia agak ketakutan. Li Qingshan tampak gelisah saat memeriksa Little Apple yang berada di pelukan Ruyan Liu. Ia mendapati wajah putrinya sangat pucat dan matanya tertutup rapat, tampaknya pingsan karena sesuatu. Li Qingshan menjadi sangat khawatir. Tanpa ragu sedikit pun, King Feng Li mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam cincin interspatialnya dan hendak mengambil air kehidupan untuk menyelamatkan bayinya. Namun, sesaat kemudian, sesuatu menghentikan langkah Li Qingshan, wajahnya memucat. Ia menyadari bahwa hanya tersisa 1 botol air mata air kehidupan di cincin interspatial.
Sisanya telah habis terpakai. Ketika Lily diburu dan diserang oleh avatar Dewa Langit di dunia kecil 5 warna, tubuhnya terluka parah dan ia harus menghabiskan lebih dari 90% air mata air kehidupan. Kini hanya tersisa 1 botol. Jika dia menghabiskan botol terakhir ini, dia tidak akan memilikinya lagi, dan kemungkinan dia kehilangan nyawanya dalam bahaya di kemudian hari akan sangat meningkat. Namun, tidak ada cara lain. Demi menyelamatkan Little Apple, yang merupakan putrinya sendiri, Lily harus menggunakan sisa air mata air kehidupan ini. King Fengli segera mengambil mata air kehidupan dari cincin interspatial dan mulai meneteskannya ke mulut Little Apple. Mata air kehidupan mengandung energi kehidupan yang kuat. Ketika masuk ke mulut dan tenggorokan si apel kecil, lalu menyebar melalui meridian, kulit, otot, tulang, dan organ dalamnya, ia mulai menyehatkan tubuh, otak, dan jiwanya yang terluka. Seketika, Little Apple mulai tampak kemerahan lagi. Wajahnya berubah merah padam, persis seperti apel merah besar. Mata air kehidupan sungguh luar biasa efektifnya. Hanya dalam sekejap, semua kekuatan penghancur dan aura asing telah sepenuhnya dilenyapkan dari tubuh si apel kecil. Air itu tidak hanya memulihkan kesehatan tubuhnya, tetapi juga membuatnya lebih kuat dan lebih bersemangat dari sebelumnya. Celoteh, celoteh. Si apel kecil membuka mata kecilnya yang indah. Pupil matanya yang jernih dan hidup berputar-putar, dan suara-suara celotehan mulai keluar dari mulutnya yang kecil. Ia mengenalinya sebagai Li Qingfeng. Sambil mengulurkan jari-jari kecilnya dan menggenggam jari-jari Li Qingfeng, si apel kecil tertawa kecil. Mengulurkan tangan kanannya, Li Qingshan mencubit pipi apel kecil dengan lembut dan berkata, "Apel kecil, bisakah kau memanggilku, ayah? Aku bahkan sudah menghabiskan sisa air kehidupanku untukmu." Dada. Si apel kecil membuka mulutnya dan samar-samar mendengar suara, "Ayah." Li Qingfeng sangat gembira mendengar si apel kecil memanggilnya ayah. Matanya yang melengkung membentuk bulan sabit karena senyumnya yang penuh kegembiraan. Anak anjing hitam dan ular pemakan langit juga tertawa terbahak-bahak, meskipun sebenarnya mereka sedang menggoda Li. Mereka dulu menganggap King Feng Li kuat, agung, dan bermartabat, tetapi sekarang dia bersikap antusias seperti anak kecil. Merasakan ejekan mereka, King Feng Li mengulurkan tangan kanannya dan menamparkan masing-masing anak anjing hitam dan pemakan langit. "Gila aku sekali lagi, dan aku akan menamparkan kalian berdua sampai mati," ancam Li King Feng dengan dingin. Si anak anjing hitam dan si pemakan langit melompat ketakutan. Mereka segera meringkuk karena takut berkata apa-apa lagi. Setelah percakapan panjang dengan Ruyan Liu, King Feng Li membawanya kembali ke villa. Memastikan bahwa Ruyan Liu dan yang lainnya telah tenang, King Feng Li pergi dan menyembuhkan luka di tubuh Xian Ziqin dan Niqing Luo juga. "Tinggalkan kami, aku harus bicara dengan Ruyan." Akhirnya, Li King Feng melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang pergi. Akhirnya, ia tinggal sendirian bersama Ruyan Liu dan bayi mereka. Sudah sangat lama sejak terakhir kali King Feng Li melihat Ruyan Liu, dia sangat merindukannya. Setelah memeriksa tubuh Ruyan Liu secara menyeluruh, King Feng Li bertanya, "Ruyan, apakah kamu telah membangkitkan garis keturunan abadi di tubuhmu?" Ruyan Liu menggelengkan kepalanya. Bulu matanya yang ramping berkibar pelan, dan ia berkata, "Belum. Aku hanya bermimpi tentang pengalaman di kehidupan masa laluku. Tanpa teknik kultivasiku, aku tak akan bisa membangkitkan garis keturunan." Li Qingfeng mengangguk mengerti dan berkata, "Ruyan, aku bisa membantumu membangkitkan garis keturunan abadi di tubuhmu. Bagaimana kalau kau kembalikan apel kecil ke tempat tidur bayi di kamar dulu?" Kata-kata King Feng Li membawa secercah kegembiraan di wajah cantik Ruyan Li. Ia selalu ingin menjadi seorang kultivator yang kuat lagi dan mengembangkan berbagai teknik. Dengan begitu, ia juga akan mampu melindungi King Feng Li. Namun, sudah lama sekali, dan ia belum menemukan cara untuk membangkitkan garis keturunan abadi dalam dirinya. Sekarang setelah Li Qingfeng mengatakan ia punya cara untuk membantunya, ia tentu saja sangat gembira. Dengan hati-hati, Ruyan Liu menggendong si apel kecil ke kamar sebelah dan meletakkannya di ayunan. Ia lalu menyanyikan lagu pengantar tidur dan memastikan si apel kecil tertidur. Tak lama kemudian, Ruyan Liu keluar dari kamar dan menuju ruang tamu. Ia menatap King Feng dengan penuh tekad. "King Feng, tolong bantu aku membangkitkan garis keturunan abadi di tubuhku sekarang." Setelah apa yang baru saja mereka alami, Ruyan Liu merasakan urgensi yang mendesak. Ia ingin membangkitkan kekuatan garis keturunannya sesegera mungkin, lalu mengembangkan teknik dan menjadi seorang kultivator diri yang kuat. Saat itu, ia seharusnya bisa melindungi dirinya sendiri dan mungkin juga melindungi Li Qingfeng. Kebutuhannya yang terus-menerus untuk berada di bawah perlindungan Li Qingfeng membuat Ruyan Liu merasa sedikit tidak nyaman. Ia merasa seolah-olah telah menjadi beban bagi Li Qingfeng, padahal bukan itu tujuannya. Ia ingin membantunya.
Li Qingfeng tersenyum tenang dan mempersilakan Ruyan Liu duduk di sofa. Ia kemudian mengeluarkan 9 jarum perak dan menusukkannya ke 9 titik akupuntur di tubuh Ruyan Liu. Beberapa titik akupuntur ini termasuk titik pengadilan roh, titik vertebra, dan titik tiga yang. Tak lama kemudian, Qingfeng Li mulai menjalankan teknik kultivasi Heavenly Immortal Chen. Ini adalah teknik kultivasi tingkat abadi yang dapat membantu seseorang menjadi abadi. Teknik ini memancarkan cahaya hijau muda di meridian dalam tubuh Li Qingfeng. Cahaya hijau itu menyebarkan kabut tipis. Kabut itu adalah kabut abadi yang merayu, yang mengandung kekuatan mistis. Li Lili menyalurkan kekuatan ini dari meridiannya ke jari telunjuk dan jari tengahnya. Melalui jari-jarinya, kekuatan ini disalurkan ke 9 jarum perak di tubuh Ruyan Liu. Kekuatan ini merangsang kekuatan garis keturunannya untuk membangkitkannya. Ruyan Liu bisa merasakan kekuatan garis keturunan di tubuhnya kembali pulih. Kecepatan sirkulasi darahnya meningkat, dan darahnya mendidih. Ia merasakan darahnya panas membara, seperti magma panas yang bergolak, dan itu menyebabkan gemuruh di arteri dan venanya. Bab 1517. Garis keturunan abadi. Warna darah di tubuh Ruyan Liu awalnya merah, tetapi setelah direbus oleh kekuatan magma, warnanya berubah menjadi biru, lalu ungu, dan akhirnya menjadi emas. Darah emas itu mendidih tanpa henti dan menimbulkan suara gemuruh, suara itu menyerupai suara surgawi dan tampaknya bergema di seluruh kehampaan. Segala sesuatu di ruangan itu mulai bergetar. Meja, kursi, bangku, bahkan cangkir teh berdenting-denting. Langit runtuh, dan tanah amblas, seolah-olah sedang terjadi gempa bumi. Ada retakan di udara dan bumi, menyebar dan melayang di atas segala sesuatu di sekitarnya seperti jaring laba-laba. Li Qingfeng terkagum-kagum. Ia bisa merasakan dengan jelas kekuatan garis keturunan abadi dalam tubuh Ruyan Liu. Kekuatan itu membentang ke seluruh dunia, melintasi langit dan bumi, melampaui para leluhur dan mengguncang dunia. Samar-samar, sungai waktu keemasan telah muncul. Di dalamnya, seorang permaisuri abadi yang kuat dapat terlihat. Ia melintasi alam semesta berbintang, menghancurkan sebuah planet hanya dengan satu pukulan, dan menghancurkan sebuah galaksi hanya dengan satu hentakan. Lili mengetahui bahwa permaisuri abadi yang cantik itu adalah Ruyan Liu dari legenda. Itulah dirinya di kehidupan sebelumnya. Setelah reinkarnasinya, kekuatan garis keturunan Ruyan Liu masih ada di tubuhnya, hanya saja tidak diaktifkan. Sekarang, melalui metode khas Qingfeng Li, garis darah abadi miliknya telah sepenuhnya terbangun. Garis keturunan abadi dalam tubuh Ruyan Liu sangat kuat. Ia menyebar ke segala arah, seolah-olah akan menghancurkan segalanya. Lili mengalirkan saripati vital dalam tubuhnya sambil mencubit telapak tangan kanannya, menciptakan tabir cahaya putih yang melindungi kamar apel kecil. Tujuannya adalah untuk mencegah energi Ruyan Liu memengaruhi putri mereka. Ruyan Liu butuh waktu lama sebelum garis keturunannya bisa terbangun. Bahkan, butuh waktu tepat 1 jam bagi garis keturunan di tubuhnya untuk sepenuhnya aktif. Di atas kepala Ruyan Liu, sebuah proyeksi sungai waktu telah muncul. Memang, kekuatan garis keturunan yang diaktifkannya adalah sungai waktu. Kekuatan ini tidak hanya memberi penggunanya kemampuan untuk mengimplementasikan ruang dan waktu, memahami masa lalu dan masa kini secara menyeluruh, tetapi juga kemampuan untuk memanfaatkan kekuatan ruang dan waktu. Saat Ruyan Liu membuka matanya, pupil matanya mulai memancarkan sinar cahaya keemasan. Tersemat dalam cahaya keemasan itu adalah ruang dan waktu, serta jalinan kitab suci jimat berisi aturan dan peraturan. Li Qingfeng terperangkap dalam cahaya itu dan tak bisa bergerak. Wajah Li Qingshan berubah. Ia menyadari tubuhnya membeku dan tak bisa bergerak. Sedikit rasa gelisah muncul di wajahnya, ia merasa sedikit takut. Li Qingfeng kemudian mulai mengalirkan esensi vital ke dalam tubuhnya, mencoba menembus kekuatan penstabil waktu di tubuhnya. Namun, upaya itu sia-sia. Semuanya berada dalam kendali Ruyan Liu. Untungnya, Ruyan Liu memiliki kekuatan yang sangat terbatas dan baru saja membangkitkan kekuatan garis keturunannya. Sedetik kemudian, tubuh Li Qingfeng kembali dapat bergerak bebas. Wow, Ruyan, sungguh kuat. Garis keturunan yang kau bangunkan ternyata mencakup aturan dunia, waktu, dan ruang. Li Qingfeng tak kuasa menahan diri untuk memuji kemampuan Ruyan Li. Kata-kata Qingfeng Li membuat wajah cantik Ruyan Liu tampak sangat bahagia. Ia menjawab, aku juga tidak menyangka kekuatan garis keturunan yang kubangkitkan begitu kuat. Bukan hanya sungai waktu, tetapi juga kemampuan untuk mengendalikan waktu dan ruang, meskipun hanya untuk waktu yang singkat dan terbatas. Ruyan Liu sangat gembira di dalam hatinya. Sebelumnya, ia bagaikan burung kecil yang lemah, selalu berusaha mencari perlindungan di bawah sayap Li Qingfeng. Li Qingfeng selalu datang menyelamatkannya setiap kali ia dalam bahaya dan telah membayar mahal demi menjaganya tetap aman.
Lily tersenyum lembut sambil melepaskan tabir cahaya pertahanan dari kamar Little Apple. Ruyan Liu telah kembali normal karena ia telah menyembunyikan kekuatan garis keturunan di tubuhnya. King Feng Li menghampiri Ruyan Liu dan bertanya, sekarang setelah kau membangkitkan kekuatan garis keturunan, apakah kau mendapatkan teknik kultivasi? Ruyan Liu tertawa riang sambil menjawab, tentu saja. Saat aku membangkitkan kekuatan garis keturunan, aku juga membangkitkan kekuatan waktu dan kekuatan ruang. Kata-katanya membangkitkan rasa gembira di hati Lily. Ia tentu tahu betapa dahsyatnya kekuatan waktu dan kekuatan ruang. Keduanya mampu membekukan dan melumpuhkan orang. Meratap, meratap. Tiba-tiba, teriakan keras Little Apple mulai bergema di ruangan sebelah. Ruyan buru-buru berdiri dan menjelaskan, apel kecil pasti lapar. Dia sudah lama tidak diberi makan. Saat Ruyan Liu membuka pintu kamar sebelah dan masuk, ia mendapati si apel kecil sedang melambaikan tangan dan kakinya dengan liar di udara. Kedua tangannya yang kecil seputih salju merangkak ke sana kemari, mencari susu. Ruyan Liu segera mengambil seember susu formula bubuk dan mulai mencampurnya dengan air panas untuk Little Apple. Setelah menghabiskan susunya, si apel kecil berhenti bertingkah dan tampak dalam suasana hati yang baik. Ia tak henti-hentinya tertawa kecil saat bermain dengan Ruyan Liu dan Li Qingfeng. Li Feng tinggal di kamar bersama Ruyan Liu dan apel kecil cukup lama sebelum pergi. Tentu saja, ia masih punya urusan lain. Setelah berjalan keluar dari villa Ruyan Liu, King Feng Li kembali ke Suelin. Begitu memasuki villa, Lily menyadari ada yang aneh dalam suasananya. Seseorang sedang duduk di ruang tamu, dan itu bukan sembarang orang, itu adalah Feng Wuchao. Ia mengenakan setelan hitam ketat, duduk tegak dengan postur yang luar biasa, dan wajahnya memukau, semua itu membuatnya tampak semakin cantik. Nona Chao, apa yang membawamu ke sini? Tanya Li Qingfeng sambil mengerutkan kening. Lily pasti tahu bahwa Feng Wuchao adalah sosok istimewa di Tiongkok. Dengan identitasnya yang unik, ia memiliki akses ke banyak rahasia tersembunyi Tiongkok. Feng Wuchao bangkit dari sofa dan berkata, King Feng Li, saya baru saja menerima berita tentang beberapa kejadian aneh di distrik terlarang Gunung Kunlun. Ada laporan yang mengatakan bahwa seekor binatang buas telah muncul kembali dan sekarang membahayakan dunia kultivator diri Huaxia. Banyak kultivator diri telah terbunuh di sekitar distrik terlarang Gunung Kunlun. Nona Chao, tahukah Anda binatang buas apa ini? Tanya Li Qingfeng dengan alisnya yang semakin berkerut. Lily tahu bahwa ini bukan binatang biasa, karena kemunculannya telah membuat Feng Wuchao khawatir dan ketakutan. Binatang buas ini setidaknya berasal dari zaman kuno, jika tidak, dengan kekuatan dunia kultivasi di Huaxia, ia pasti sudah ditundukkan. Wajah Feng Wuchao menegang karena serius saat dia menjawab, King Feng Li, aku akan memberitahumu ini, dia adalah salah satu dari 10 binatang buas kuno yang hebat Taoti. Apa? Taoti? Dia lolos dari neraka. Kata-kata Feng Wuchao membuat wajah Li Qingfeng berubah drastis, matanya kini dipenuhi kengerian. Li Qingfeng kini telah menjadi penguasa dunia timur Huaxia. Tak ada lagi pesaing baginya di dunia ini, bahkan dunia barat pun telah dihancurkannya. Namun, ketika mendengar Taoti, nama salah satu dari 10 binatang buas kuno, ia masih tercengang. Li Qingfeng mengingatnya dengan sangat jelas. Demi menyelamatkan apel kecil, Li Qingfeng berkelana ke neraka Gunung Kunlun untuk mencari buah abadi yang hancur. Saat itulah ia bertemu Taoti di neraka tingkat kedua. Taoti mengejar King Feng Li saat itu, tetapi dia malah hampir dibunuh oleh King Feng Li. Pada akhirnya, Taoti mengikuti Li Qingfeng ke lorong lantai pertama, tetapi dihentikan dan dipaksa mundur oleh kekuatan petir dan kekuatan segel Dao Surgawi. Akibatnya, ia gagal menghabisi Li Qingfeng. Bab 1518. Suelin ingin ikut. King Feng tahu situasi di distrik Kunlun gawat dan butuh penanganan hati-hati, sebab jika tidak ditangani dengan hati-hati dan Taoti melarikan diri, maka kerusakan besar akan terjadi pada seluruh dunia kultivasi timur. Feng Wuchao, siapkan helikopter, aku harus pergi ke pegunungan Kunlun, kata King Feng dengan ekspresi khawatir. King Feng, pegunungan Kunlun terlalu berbahaya saat ini. Taoti adalah salah satu binatang purba paling ganas, dengan kekuatan yang menguasai langit dan bumi. Kau bukan tandingannya, Feng Wu memperingatkan, tetapi King Feng jelas tahu kekhawatiran Feng Wuchao. Tentu saja King Feng tahu kekuatannya saat ini, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Taoti, dan dia akan terbunuh jika dia pergi. Namun, jangan lupa bahwa cincin interspatial milik King Feng berisi permaisuri merak iblis, dan bahwa permaisuri merak iblis mampu membantunya menyerang untuk terakhir kalinya. Selama permaisuri merak iblis dapat membantunya, ia yakin dapat mengalahkan Taoti. Atas permintaan terus-menerus dari King Feng, Feng Wu menyiapkan helikopter untuknya, tetapi ketika King Feng menaiki helikopter, Suelin ikut dan mendesak agar dia ikut juga.
Istriku, kamu harus istirahat di rumah. Distrik Kunlun terlarang terlalu berbahaya. Kamu sebaiknya tidak pergi, kata King Feng sambil mengangkat jarinya untuk membelai pipi Suelin yang putih. Karena pernah ke pegunungan Kunlun 2 kali, ia tentu tahu bahayanya. Ada banyak binatang buas, binatang iblis, ular berbisa, dan harta karun kuno di sana, tetapi tempat itu sangat berbahaya. King Feng sekarang adalah kaisar roh tingkat 7 dan bisa membunuh semua binatang buas itu. Namun, Suelin baru saja membangkitkan kekuatan garis keturunannya dan belum cukup kuat, jadi King Feng tidak ingin dia mengambil risiko. Sayang, kamu selalu menyerang dari depan. Kali ini aku harus ikut denganmu. Wajah Suelin yang menarik tampak keras kepala, karena dia bersikeras ikut dengan King Feng. Tidak peduli apa yang dikatakan King Feng, Suelin tidak akan bergerak. Kali ini Suelin bertekad, dia harus pergi bersama King Feng karena dia tidak ingin kehilangannya lagi. Setiap kali King Feng pergi, butuh waktu lama baginya untuk bisa melihatnya lagi, jadi dia selalu sangat khawatir di rumah. Sekarang setelah dia membangkitkan garis keturunan Phoenix-nya, salah satu garis keturunan binatang dewa yang paling kuat di surga dan bumi, dia juga bisa menekan beberapa binatang iblis dan membantu King Feng. King Feng tahu dia tidak akan pernah bisa meyakinkan Suelin, jadi dia harus setuju. Baiklah, kalau kau bersikeras, aku setuju, tapi kau harus tetap bersamaku dan jangan pergi. Petik 2. Wajah menarik Suelin dipenuhi kegembiraan saat alis panjangnya sedikit bergerak, dia mengangguk dan memutuskan untuk mendengarkan King Feng. Kembalilah dan ganti pakaianmu dengan yang lain, ini tidak akan berhasil, kata King Feng kepada Suelin. Suelin mengenakan pakaian kerja karena baru pulang kerja. Pakaian itu jelas tidak cocok untuk pegunungan Kunlun, karena ada bebatuan, pepohonan, dan pertempuran tanpa akhir di mana-mana. Ia harus mengenakan pakaian yang lebih nyaman untuk keluar rumah, agar ia bisa bergerak lebih leluasa. Pakaian ketat atau baju olahraga adalah pilihan yang bagus. Suelin mengangguk dan kembali ke kamarnya untuk mengambil setelan ketat. Ia sengaja membelinya untuk piknik, tetapi baru memakainya 3 kali sebelumnya. Ini sudah keempat kalinya. Saat Suelin keluar dari ruangan, mata King Feng berbinar-binar kegirangan seiring dengan seberkas petir yang menyambar, karena Suelin di hadapannya terlalu tampan. Suelin selalu mengenakan pakaian bisnis, gaun panjang, piyama atau pakaian lainnya, jarang mengenakan pakaian ketat. Ia hanya memakainya 3 kali untuk berkemah, piknik, dan berkayak. Namun, ia selalu pergi sendiri atau bersama Wan Qiuxia dan Xiao Yuezhang. Ia tidak pernah pergi bersama King Feng, jadi pria itu tidak pernah melihatnya mengenakan setelan ketat. Kali ini Suelin tampak luar biasa cantik dalam balutan setelan ketat itu. Lekuk tubuhnya semakin menonjol, seolah ia adalah pohon willow yang menari tertiup angin musim semi. King Feng menatapnya dengan tercengang, lalu berkata, "Istriku, kamu cantik sekali." Petik 2. Wajah Suelin memerah saat mendengar pujian dari King Feng, hampir seperti dia minum terlalu banyak anggur dan hatinya dipenuhi dengan rasa manis. Jika orang lain memujinya, ia akan merasa tidak nyaman. Namun, justru King Feng yang memujinya, jadi ia merasa sangat senang karena King Feng sangat berarti baginya. Suelin senang melihat King Feng dalam keadaan tercengang, dan juga mendengar pujiannya. Bukan hanya King Feng yang membeku, bahkan Feng Wuchao, yang berada di samping mereka, juga membeku. Tak dapat disangkal, Suelin memang sangat cantik, bahkan lebih cantik daripada Feng Wu. Wah, jadi manusia bisa secantik ini, aku suka, kata anak anjing hitam sambil mengibaskan ekornya. Ular pemakan langit menganggukkan kepalanya ke samping tanpa henti, memuji Suelin sementara matanya dipenuhi pujian. Namun, King Feng menjadi marah saat dia melihat anak anjing hitam dan ular pemakan langit memuji dan membicarakan istrinya. King Feng langsung mengangkat telapak tangannya dan menamparkan kepala anak anjing hitam dan ular pemakan langit. Dia tidak menggunakan banyak kekuatan, tetapi karena dia melihat binatang-binatang iblis itu menatap istrinya dengan cara yang tidak pantas, dia menamparkan kepala mereka dengan benjolan besar. Cobalah menghakimi istriku lagi, dan aku akan mencungkil kedua matamu. Ancaman King pada anak anjing hitam dan ular pemakan langit. Anak anjing hitam dan ular pemakan langit merasakan amarah mendalam yang dipancarkan oleh King Feng, dan mereka berdua buru-buru diam dan mundur. Mereka tidak berbicara lagi karena takut membuat marah King Feng. Mereka semua tahu tentang kekuatan dan amarah King Feng, dia bisa melakukan apa saja kepada mereka dan mereka tidak akan mampu melawan. Meskipun anak anjing hitam merupakan anjing terkuat dan ular pemakan langit merupakan ular terkuat, mereka tidak mempunyai peluang menang melawan King Feng. King Feng merupakan sosok yang ditakdirkan untuk menjadi kaisar langit di masa depan, dan salah satu dari 3.000 penguasa alam semesta. Tentu saja, King Feng masih dalam tahap awal sekarang, dan belum bangkit sepenuhnya, tetapi begitu dia bangkit, seluruh alam semesta akan berperang karena dia. Ayo pergi.
King Feng melambaikan tangannya dan memimpin Suelin, anak anjing hitam, ular pemakan langit, Feng Wuchao, dan yang lainnya ke helikopter. Namun, King Feng tidak membawa Linger Yao dan permaisuri ular magma, karena pasti akan ada masalah dan konflik jika mereka bersama istrinya. Bab 1519. Mutasi Gunung Kunlun. King Feng tidak ingin Suelin bertemu dengan Linger Yao, jadi dia mengatur agar Linger kembali ke sekte miliknya sendiri untuk menenangkan kekuatan kultivasi Huaxia, dan permaisuri ular magma diperintahkan untuk membantunya. Ketika King Feng menyuruh Linger pergi, Suelin menyadari ada yang aneh di antara keduanya. Suelin dengan jelas melihat bahwa Linger Yao meletakkan tangannya di bahu King Feng, dan keduanya tampaknya memiliki perasaan yang intim. Di atas helikopter, bulu mata Suelin yang panjang dan halus bergerak-gerak, saat matanya yang jernih berputar menatap ke arah King Feng dengan penuh rasa ingin tahu. King Feng melihat ekspresi Suelin, tetapi dia berpura-pura tidak melihatnya, sambil melihat keluar helikopter seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sayang, katakan padaku, ada apa antara kamu dan Linger Yao? Kenapa dia meletakkan tangannya di bahumu? Suelin tak kuasa menahan diri, jadi dia bertanya. Mendengar interogasi Suelin, King Feng menggelengkan kepalanya. Ia berkata, sayang, aku hanya berteman biasa dengan Linger itu. Dia berada dalam bahaya di distrik terlarang Kunlun, dan aku menyelamatkannya. Jadi, dia sangat berterima kasih padaku. Benarkah itu, sayang? Wajah Suelin yang menarik dipenuhi keraguan. Suelin tidak mempercayainya. Ia mempercayai naluri kewanitaannya, dan hubungan Linger dengan King Feng jelas tidak semurni itu. King Feng menggelengkan kepalanya dan menyangkal ada hubungan dengan Linger. Ia tidak akan pernah mengaku kepada istrinya bahwa ia bersama wanita lain. Itu kebohongan putih, karena semua wanita suka mendengar kebohongan. Kau akan celaka jika mengatakan yang sebenarnya. Untuk mengalihkan perhatian Suelin dan membuatnya senang, King Feng menceritakan beberapa lelucon kepada Suelin dan membuatnya tertawa. Kemudian, King Feng memberitahu Suelin lebih banyak tentang distrik terlarang di pegunungan Kunlun, sehingga dia tahu tentang bahaya yang ada di depan. Di dalam distrik Kunlun, terdapat banyak binatang buas yang kuat, binatang iblis, serangga beracun, dan berbagai makhluk tak dikenal yang akan menyerang para kultivator. Taoti yang legendaris sangat kuat dan merupakan salah satu binatang buas paling ganas di zaman kuno. Ia menguasai kerajaan, legenda mengatakan bahwa ia pernah menelan seluruh kota dalam satu gigitan. Pada zaman dahulu kala, Sang Taoti pernah dijebak oleh Kaisar Langit di neraka tingkat kedua, namun siapa sangka ia mampu menghancurkan segel itu dan lolos. King Feng sangat khawatir, jadi dia memberitahu Suelin tentang Taoti dan menyuruhnya bersembunyi saat mereka bertemu Taoti dan tidak menyerangnya. Suelin tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Ia tidak setuju dengan King Feng, karena ia sekarang sangat kuat dengan garis keturunan binatang dewa yang telah terbangun. Garis keturunan Ice Phoenix ini adalah satu dari 5 garis keturunan binatang dewa teratas yang memiliki kekuatan tak terkalahkan, dan dapat menekan semua binatang iblis lainnya. Di seluruh langit dan bumi, hanya ada satu garis keturunan yang mampu menandingi garis keturunan Phoenix, yaitu garis keturunan naga. Namun, tidak ada garis keturunan naga yang ditemukan lagi di bumi ini. Bahkan King Feng pun hanya memiliki setetes darah naga, dan itu pun sangat langka. Naga dewa yang sesungguhnya telah menghilang dari bumi, dan kini hanya menjadi legenda di dunia pengembangan diri. Helikopter itu terbang sangat cepat dan tiba di luar distrik Kunlun beberapa jam kemudian. King Feng sudah kesini 3 kali dan sangat mengenalnya. Ketika dia turun dari helikopter, dia terkejut mencium bau darah yang menyengat di udara, bersama dengan energi depresif yang membentuk lapisan kabut hitam di distrik Kunlun. Kabut hitam itu sangat aneh, seperti banyak hantu yang berteriak di dalamnya. Oh tidak, mungkinkah beberapa hantu ganas dari neraka tingkat ketiga juga akan keluar dari segel, tebak King Feng dalam hatinya. King Feng mengucapkan tebakannya keras-keras kepada anak anjing hitam di sampingnya untuk mengetahui pikirannya. Anak anjing hitam adalah binatang dewa dari zaman kuno dan selalu hidup di dunia kultivasi timur. Selain itu, ia telah mengunjungi distrik Kunlun terlarang berkali-kali dan sangat mengenalnya, sehingga ia mengetahui banyak hal. Terakhir kali King Feng datang ke neraka untuk mendapatkan buah suci yang binasa, anak anjing hitam mampu memberikan bantuan yang sangat besar. Si anak anjing hitam menjadi khawatir, lalu ia mengangkat hidung anjingnya dan mencium-cium bau sekitar distrik Kunlun terlarang. Ia melihat kabut hitam di depan pegunungan, dan tatapannya menjadi lebih serius dari sebelumnya, seolah-olah ia merasakan sesuatu yang tidak dapat dipercaya. King Feng, kabut hitam itu kabut hantu. Itu sesuatu di lapisan ketiga neraka, dan ada hantu di dalamnya, kata anak anjing hitam dengan khawatir. Wajah King Feng berubah saat mendengar Black Puppy karena tebakannya terkonfirmasi. Dia hanya menebak, tapi siapa tahu itulah yang sebenarnya terjadi.
Anak anjing hitam telah memberinya konfirmasi bahwa kabut hitam ini adalah kabut hantu dari lapisan ketiga neraka. King Feng menyembunyikan rasa takutnya dan bertanya, anak anjing hitam, bisakah 3 lapis segel neraka pertama dipatahkan? Apakah itu sebabnya binatang buas dan hantu legendaris itu lolos? Anak anjing hitam mengangguk dan berkata, mungkin saja. Begitu segel 3 lapisan pertama neraka terlepas, 10 binatang buas dan hantu kuno teratas akan muncul, dan mendatangkan malapetaka besar di wilayah kultivasi diri. Kau adalah ketua aliansi kultivasi diri timur, jadi kau memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menyingkirkan makhluk-makhluk itu. King Feng mengangguk dan tahu tidak ada waktu yang terbuang, jadi dia buru-buru masuk untuk menekan makhluk-makhluk itu. Semakin cepat dia masuk, semakin cepat dia bisa mencegah makhluk-makhluk itu kabur. Begitu mereka melarikan diri dari distrik Kunlun, maka bencana besar akan menimpa seluruh dunia budidaya diri timur. King Feng berjalan di depan sebagai anak anjing hitam, diikuti ular pemakan langit di belakangnya. Suelin berjalan di tengah, sementara Feng Wu dan Miao Yijiang mengikuti di belakang. Begitu melangkah ke distrik Kunlun, King Feng menemukan sesuatu yang aneh. Ada banyak bangkai binatang iblis, seperti harimau iblis, macan tutul, ular, dan gajah, berserakan di mana-mana. King Feng pernah melihat mereka semua kuat, gagah, dan sombong. Namun, kini mereka hanya tinggal tumpukan tulang belulang yang hancur berkeping-keping, karena semua kulit, darah, daging, bulu, dan organ telah secara misterius tersedot oleh kabut hantu. Seluruh distrik Kunlun terlarang telah berubah drastis. Tak hanya binatang-binatang iblis ini yang mati, beberapa tanaman pun layu, bebatuan pecah, ranting-ranting pohon patah, dan semuanya hancur. Bab 1520. Kekuatan garis keturunan Phoenix. Suelin selalu tinggal di kota besar, dan ini adalah pertama kalinya ia berada di distrik terlarang Kunlun, belum lagi situasinya yang semakin berbahaya. Segala sesuatu di sini penuh dengan bahaya, dengan bau darah yang menyengat di udara. Dari kabut hitam di kejauhan, jeritan mengerikan bak hantu terdengar. Jeritan itu membuat semua orang gemetar, tanah dipenuhi tulang-tulang binatang iblis, membuat seluruh atmosfer mencekam dan menyeramkan. Tulang-tulang putih itu sangat mengerikan, karena semua daging, bulu, dan organ telah ditelan. Wajah menarik Suelin berubah pucat, tetapi bukan karena takut, melainkan karena ini adalah pertama kalinya dia berada di sini, dan dia tidak tahan dingin. Meskipun Suelin telah membangkitkan garis keturunan Phoenix, kemajuan latihannya masih sangat rendah, seperti seseorang yang baru saja melangkah ke ranah pengembangan diri, memiliki sedikit esensi vital. King Feng menatap wajah pucat Suelin dengan sedikit kekhawatiran. Ia berjalan ke tengah kelompok dari depan dan memegang tangan Suelin sambil menyalurkan saripati vitalnya ke dalam tubuh Suelin untuk membantunya menghilangkan rasa dingin. Tak lama kemudian, udara dingin dalam tubuh Suelin pun terpaksa keluar, dan tubuhnya kembali normal, wajahnya yang menarik pun tampak sangat cantik. Klang klang klang. Tiba-tiba, suara gemerincing terdengar dari kabut hitam di hadapan mereka. Suaranya begitu jelas, liar, dan kacau, saat kabut itu menghantam tanah dengan keras dan mengguncang angkasa. Awan abu dan tanah yang besar beterbangan dan menutupi seluruh langit. King Feng mengerutkan kening saat dia melihat ke depan, melihat beberapa ratus binatang iblis menyerang ke arah mereka. Binatang-binatang iblis ini semuanya sangat liar, seolah-olah mereka dirasuki setan. Mata mereka berwarna merah darah, begitu pula tubuh mereka, seolah-olah mereka gila. Anak anjing hitam, sebagai binatang dewa zaman kuno, secara alami menyadari apa yang terjadi pada binatang iblis ini, dan bagaimana mereka semua telah berubah. Oh tidak, semua binatang iblis ini telah terkontaminasi energi iblis. Energi itu telah memengaruhi mentalitas mereka dan membuat mereka sangat liar. Mereka akan membunuh kita jika bertemu kita, kata anak anjing hitam kepada King Feng tentang situasinya. Wajah King Feng berubah. Ia mengira perubahan di distrik Kunlun hanya memengaruhi Taoti, salah satu dari 10 binatang buas paling ganas di zaman kuno, dan kabut hantu di lapisan ketiga neraka. Namun, ternyata bukan itu masalahnya, karena energi iblis juga terlibat. Bos iblis dari Dao Iblis adalah satu-satunya yang mampu melepaskan energi iblis. Seluruh gunung Kunlun terus berubah, langit dan bumi berubah, dan angkasa bergetar. Di antara mereka yang paling depan, seekor monyet iblis memimpin rombongan. Monyet iblis ini bertubuh besar hampir 2 meter, bahkan lebih tinggi daripada kebanyakan manusia. Monyet iblis itu ditutupi rambut hitam, tanda jelas adanya mutasi. Namun, matanya tidak hitam, melainkan merah dengan cahaya haus darah. Ia menghentakkan kaki dengan keras ke tanah dan terbang ke udara, setiap lompatannya melemparkannya beberapa ratus meter. Monyet iblis itu melompat beberapa kali dan tiba di depan King Feng. Ia mengayunkan cakarnya yang hitam tajam, merobek 5 lubang besar di udara, dan dengan teriakan brutal, ia menyerang ke arah King Feng.
Senjata itu ditujukan ke jantung King Feng, seakan ingin menusuk dadanya. King Feng mencibir saat cahaya dingin melintas di matanya, dan ia segera menghunus pedang kaisar apinya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, ia menerjang maju. Energi pedang api merah melesat dengan panas yang hebat dan niat pedang yang tajam. Pedang itu menebas monyet iblis itu dengan brutal dan mencabiknya menjadi dua. Monyet iblis itu memuntahkan darah hitam, bukan merah. Akibat mutasinya, bahkan darahnya pun terpengaruh. Monyet iblis ini sangat kuat dibandingkan dengan binatang iblis lainnya, tetapi sangat lemah dibandingkan dengan King Feng. Ia sama sekali bukan tandingan King Feng, karena ia langsung membunuhnya. Meskipun King Feng telah membunuh seekor monyet iblis yang kuat, ada ratusan monster iblis di belakangnya yang menyerbu ke depan, semuanya dengan mata haus darah. Mereka menyerang dengan ganas ke arah King Feng dan yang lainnya. Sepertinya mereka tidak akan menyerah sampai mereka membunuh mereka. King Feng ingin agar semua orang menghindari kawanan binatang iblis itu, tetapi sudah terlambat. Binatang-binatang iblis yang bermutasi ini sangat cepat, karena mereka langsung tiba 10 meter di depan kelompok itu dan akan bertabrakan dengan mereka pada detik berikutnya. Sementara King Feng mengayunkan pedang kaisar apinya untuk bersiap menyerang, Suelin melangkah keluar dari belakang. Penindasan Phoenix Prestige, teriak Suelin saat dia mengaktifkan garis darah Ice Phoenix-nya. Di atas Suelin, seekor Phoenix putih besar muncul. Burung Phoenix putih ini sangat lincah, paruhnya yang panjang dan tajam bagaikan bilah pisau yang tajam, dan matanya seakan-akan berputar seperti planet-planet, seperti tulisan-tulisan jimat dao surgawi berwarna putih keperakan yang terjalin di permukaannya. Sayap putihnya terbentang dan mengguncang seluruh langit, saat burung Phoenix melepaskan energi binatang dewa yang sangat besar. Gelombang energi ini sangatlah kuat, karena mengguncang seluruh langit dan bumi. Seluruh ruang di sekitarnya telah diklaim oleh burung Phoenix, karena beberapa ratus binatang iblis liar tiba-tiba berhenti di jalan mereka, membeku di tanah, dan gemetar. Mereka tidak berani bergerak maju karena tekanan yang sangat besar jauh di dalam jiwa garis keturunan. Bukan hanya ratusan binatang iblis yang ketakutan dan gemetar, bahkan King Feng, anak anjing hitam, dan ular pemakan langit pun gemetar karena terkejut. Kedua binatang dewa ini sangat terkenal di zaman kuno dan merupakan anjing dan ular terkuat di langit dan bumi, tetapi mereka masih merasa takut. Jiwa Phoenix Dewa lah yang menekan keberadaan mereka. Mata King Feng dipenuhi dengan keterkejutan dan sedikit kegembiraan saat dia melihat bahwa semua binatang iblis gila telah ditekan oleh garis keturunan Phoenix Suelin. Dia harus menggunakan banyak tenaga untuk membunuh semua binatang iblis liar itu, tetapi berkat Suelin, dia tidak perlu membuang-buang tenaga. Sayang, penindasan garis keturunan Phoenixmu terlalu kuat, binatang iblis ini sama sekali bukan lawanmu. King Feng mengangkat ibu jarinya saat dia memuji Suelin. Wajah menarik Suelin memerah karena kegembiraan saat dia mendengar pujian dari King Feng. Dulu, Suelin selalu dibantu oleh King Feng, jadi dia merasa berhutang budi. Sekarang Suelin mampu membantu King Feng dan meringankan tekanannya dengan mengalahkan binatang-binatang iblis itu, dia pasti sangat bahagia. Sayang, energi vitalku terbatas, aku hanya bisa bertahan selama 3 menit. Ayo pergi sekarang, kata Suelin kepada King Feng dengan suara lembut. Mohon dukungan dari om-om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.